Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami beranggotakan 2 orang yang bernama Ananda Niganjasmara dan Muhammad Judo Ramadan Sumantri. Di sini kami akan mengomongi putusan MA nomor 786 KPID tahun 2015. Putusan Mahkamah Agung nomor 786 KPID 2015. Di sini sebuah putusan yang berawal dari putusan 410 PID 2014 PN dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 12 PID B 2015 dengan pertimbangan yang berbeda. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung muatkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut mulai putusannya nomor 786 KPID 2015. Dalam putusan ini merupakan putusan mengenai tindakan pidana perkosaan, di mana putusan MA tersebut merupakan unsur upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana penal atau hukum pidana atau KUHP yang dikaitkan dengan perlindungan perempuan. Selanjutnya, pengertian tindakan pidana perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat sekitar, ya khususnya di daerah-daerah kita, di sekitar kita juga. Kejahatan ini termasuk dalam perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada hal yang bersifat seksualitas. Perkosaan dapat terjadi ranah privat dan publik dari komunikasi atau masyarakat, yang korbannya biasanya selalu kaum wanita. Kemudian bisa dilihat dari usia korban. Perkosaan bisa terjadi pada orang yang sudah dewasa dan anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ya, kemudian ada dasar hukum tindak pidana perkosaan. Dalam hukum tindak pidana sendiri diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Larangan untuk melakukan perkosaan sendiri itu pidananya dicantumkan pada pasal 76D dan pasal 481. Perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, ya sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8, dan ancam pidananya dicantumkan pada pasal 6 sendiri. Kemudian ada pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP. Masuk ke dalam pasal 28 KUHP, yang dimana perkosaan adalah tindakan yang diperbuatkan oleh laki-laki yang secara memaksa perempuan agar dia mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan ini menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana perkosaan yang dimana bersifat objektif. Walaupun demikian, KUHP tidak memberikan makna dari masing-masing unsur itu, sehingga dalam penerapan merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini. Masuk ke dalam topik pembicaraan, ya di sini putusan MA nomor 786 KPID 2015 ada terdakwa yang bernama Max Zuljanova alias Janov bin Medianto yang merupakan anggota Polri yang baru 25 tahun dan beragama Islam. Dan yang kedua adalah saksi atau korban, ialah seorang wanita bernama Sunarti. Ya, masuk ke dalam kronologi kejadian. Berawal ketika terdakwa mengajak Sunarti untuk sparring biliar, tetapi Sunarti tidak mau dikarenakan dia masih berdinas di siang hari. Pada malam harinya, terdakwa datang ke rumah Sunarti untuk mengajak Sunarti ke Star Pool BIM. Tetapi dalam perjalanan, mereka makan dulu di Pecel Lele dan kemudian minum teh botol. Kemudian mereka pergi lagi ke Pondok Jagung di pantai belakang BIM. Terdakwa memesan jagung dan teh botol, kemudian terdakwa kepalanya merasa sakit dan kemudian Sunarti
minta diantarkan pulang, tetapi terdakwa tidak mau, dia malah mengajaknya ke Hotel Kuala Beach di Jalan Pariwisata. Nah, saat itu Sunarti marah-marah, tetapi terdakwa langsung merangkul kedua bahu Sunarti dan membawa Sunarti naik tangga selanjutnya masuk ke dalam kamar, lalu menidurkan Sunarti di tempat tidur. Namun Sunarti berontak. Kemudian terdakwa menindih badan dan mencium leher sebelah kiri Sunarti. Kemudian terdakwa melakukan tindak seksual kepada Sunarti dan kemudian mengakibatkan kemaluan Sunarti langsung mengeluarkan darah, dan karena sakit Sunarti langsung berteriak dan mendorong tubuh terdakwa. Kemudian Sunarti bangun menuju ke kamar mandi dan melihat banyak darah keluar banyak sekali dari kemaluannya. Sunarti kemudian berteriak sekeras-kerasnya, menangis, tetapi tidak ada orang yang datang dan menolong Sunarti. Sunarti meminta terdakwa untuk membelikan pembalut untuk menahan pendarahan. Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ke rumah sakit terdekat. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Dalam hal ini terdapat proses penahanan terdakwa. Yang pertama, penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai tanggal 12 Oktober 2014. Yang kedua, perpanjangan penuntutan umum pada tanggal 13 Oktober sampai 21 November 2014. Yang ketiga, penuntut umum sejak tanggal 20 November sampai 9 Desember 2014. Yang keempat, hakim pidana negeri sejak tanggal 2 Desember sampai 31 Desember 2014. Perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 1 Januari sampai 1 Maret 2015. Yang keenam, hakim tinggi sejak tanggal 11 Februari sampai dengan 12 Maret. Yang ketujuh, perpanjangan pengadilan tinggi Bengkulu pada tanggal 13 Maret sampai 11 Mei 2015. Yang ke-8, berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Hukum Pidana nomor 134/1578 KPP 2015 MA pada tanggal 8 Juni terdakwa diperintahkan ditahan paling lama 50 hari, yaitu mulai tanggal 22 April 2015. Yang ke-9, perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni memperpanjang waktu penahanan terdakwa paling lama 60 hari, yaitu pada tanggal 11 Juni 2015. Masuk ke dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum pada tanggal 19 Januari 2015. Di sini terdakwa yang bernama Mike Giovanni bin Medione terbukti bersalah melakukan pidana perkosaan yang sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. Di sini menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dapat dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dewan dalam perintah agar terdakwa tetap ditahan. Di sini ada bukti-bukti. Yang pertama itu 1 lembar baju kaos bergaris ungu dan putih ada bercak darah, dan bagian bawah 1 lembar celana panjang levis warna hitam dan bercak darah, 1 lembar BH warna coklat, dan 1 lembar celana dalam berwarna coklat dan bercak darah, dan 2 buah pembalut ada bercak darah. Selanjutnya ada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 410 PIDB 2014 pada tanggal 9 Februari 2015 yang menyatakan Mike Janova alias Janov bin Medianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum melakukan perkosaan sebagai terdakwa penuntut umum dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Ya, hasil dari putusan MA nomor 786 KPID 2015 bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena ternyata putusan Jutex atau pengadilan tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan negeri, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Dalam putusan pengadilan tinggi, terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun dan 6 bulan. Adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukuman karena mempertimbangkan cara tepat dan benar
bahwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, melanggar pasal 285 KUHP pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa demikian, kasasi tidak dapat diberikan karena berkenan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan. Ternyata secara cukup diberikan pertimbangan mengenai alasan-alasan penjatuhan pidana oleh pengadilan tinggi yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan pengadilan tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku perundangan, maka permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum tersebut harus ditolak. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan. Terdapat dalam MA nomor 786K PID 15. Dalam hal ini, putusan tidak hanya dipahami secara klasik, namun juga di dalam bujuk rayu yang disertai janji palsu. Konsekuensinya tidak hanya diterapkan pada pelaku memaksa perempuan agar bersekutu dengannya di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam arti menggunakan kekuatan badan atau fisik dan alat, namun dapat terjadi dengan bujuk rayu yang disertai janji palsu. Dalam rangka ini, maka perusahaan makna kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana satu unsur tindak perkosaan dalam putusan nomor 410 PID 2015 patut diapresiasi dan dijadikan rujukan oleh hakim-hakim selanjutnya untuk menangani perkara yang sama, walaupun tidak diikuti oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Ya, sekian dari kelompok 13, kami ucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.